Halo, Shalom. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami sebagai berikut. Namun sebelum itu perkenalkan, inilah anggota kami. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, sedikit informasi bahwa sumber yang kami rangkum berasal dari buku Perjanjian Baru seperti yang ada pada gambar ini. Baik, yang pertama, awal pelayanan Yesus di Galilea. Jadi, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, kemudian dicobai di padang gurun. Ia bersama beberapa murid yang ia panggil seperti Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Nathanael. Berjalan dari lembah Yordan ke Galilea. Di sana, ia melakukan mujizat di satu desa yang bernama Kana, dan itu adalah mujizatnya yang pertama. Itu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai 11. Hai, perkenalkan nama saya Yutri Devita Numbreni. Saya akan membawakan materi tentang pelayanan lanjutan Yesus di Galilea. Pada waktu pelayanan lanjutan di Galilea, oposisi terhadap Yesus belum meningkat. Yohanes melaporkan bahwa ketika ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea menyambut dia. Terdapat dalam kitab Yohanes 4 ayat 45. Namun Yesus meningkatkan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Terdapat dalam kitab Yohanes 4 ayat 44. Lukas melaporkan bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang di Galilea, tempat tinggalnya sendiri. Sesudah ia membaca dari kitab Yesaya, terdapat dalam kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Saya akan melanjutkan materi saya. Yesus menarik diri dari Galilea karena Yesus ditolak di sana, maka ia bersama murid-muridnya kemudian menarik diri dari itu. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Markus memberikan alasan penarikan diri penyingkiran itu, yaitu supaya mereka sendiri dan beristirahat seketika. Sekalipun permusuhan terhadap Yesus semakin meningkat, banyak orang tetap mencari dan mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika hari sudah mulai malam, orang banyak itu masih tetap bertahan. Lalu bila Betsaida, Yesus memberikan makan kepada mereka. Jumlah mereka sekitar 5.000 orang. Pada periode pelayanan ini, Yesus dan murid-murid melakukan lebih banyak kontak dengan pendudukan, termasuk percakapannya dengan seorang perempuan
Sirofenisia. Pada akhir periode pelayanan ini, Yesus pergi ke pinggiran kota dekat Kaisera Filipi. Di sana ia menanyakan kepada murid-muridnya tentang pendapat perkembangan menaiknya. Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius pasal 16 ayat 16. Pengakuan iman Petrus inilah yang dijadikan dasar bagi imam gereja. Di daerah itu pula Yesus memberitahukan mengenai penderitaannya nanti di Yerusalem. Baik, Shalom. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Petrus, materi tentang pelayanan lanjutan Yesus di Yudea. Menurut Yohanes 5 ayat 1, Yesus pergi ke Yerusalem dan mengikuti hari raya pemulihan Bait Allah. Di sana ia menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 2-47. Selain itu ia juga mengajar banyak hal kepada para pendengarnya, termasuk mengatakan bahwa ia adalah terang dunia dan orang siapa mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Oke, barangkali itu saja